Lu kok hilang? Halo cuy, gimana skabza nih? Nah, film yang akan kita bahas kali ini adalah alur cerita film dari film Kyokara Orewa versi SP-nya cuy, yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum masuk ke videonya, mending lu subscribe dulu cuy, dan sekalian juga follow Instagram gua cuy. Oke, daripada penasaran, mending langsung aja masuk ke videonya cuy. Skuy deh. Booty's got the chalk. Booty's got the chalk. Film diawali dengan diperlihatkannya Ito yang sedang membuat karya seni dari tanah liat. Lalu datang Sagawa yang memberitahukan kepada Ito bahwa tanah liat yang dibuat oleh Mitsuhashi tidak sesuai dengan yang digambarnya. Dan malah justru lebih bagus cuy. Di perjalanan terlihat Imai dan Tanigawa yang sedang jalan di pasar dan membahas tentang ulang tahunnya Imai. Imai mengatakan bahwa ulang tahunnya akan lebih indah karena ia akan magang di salah satu toko cuy. Imai pun melihat Riko yang sedang berjalan dan hendak menghampirinya. Akan tetapi ketika melihat Mitsuhashi, Imai pun tidak jadi menghampirinya. Riko berkata bahwa karya seni yang dibuat oleh Mitsuhashi sangat bagus. Mitsuhashi pun langsung tersipu malu mendengarnya dan langsung memberikan karya seni tersebut kepada Riko dan langsung pergi meninggalkannya. Riko pun senang menerimanya dan tiba-tiba ada orang yang menabraknya sehingga karya seni yang diberikan oleh Mitsuhashi pun menjadi pecah cuy. Ketika Imai ingin membantunya mencarikan sapu untuk Riko, Riko pun menolak karena karya seni tersebut merupakan pemberian dari kekasihnya cuy. Di malam harinya terlihat Imai yang kesal karena Mitsuhashi yang pergi begitu saja, sehingga membuat vas bunga pemberiannya menjadi pecah dan mengatakan mengapa Riko lebih memilih Mitsuhashi dibandingkan dengan dirinya. Lalu Imai pun menjadi heran mendengar perkataan nenek-nenek yang sedang berjualan barang-barang mistik cuy. Lalu Imai pun bertanya kepada nenek-nenek tersebut. Dan nenek tersebut pun menjawab dengan mengatakan kepada Imai, jika dirinya ingin terkenal, maka ia harus menuruti perkataan nenek tersebut cuy. Scene berganti ke Riko yang bertanya mengapa Mitsuhashi terlihat kesal. Sagawa pun menjawab bahwa Mitsuhashi kesal karena ia menganggap bahwa Riko sengaja memecahkan vas bunga pemberiannya. Riko pun berkata walaupun rusak, ia masih tetap menyimpannya. Dengan perasaan kecewa, Riko pun pergi meninggalkan Mitsuhashi. Emang Riko cewek idaman dah. Barang yang udah rusak aja masih disimpan sama dia cuy. Bener-bener amazing. Sagawa pun mengajak Mitsuhashi ke salah satu kafe agar dirinya bisa lebih tenang sedikit cuy. Setibanya di kafe, Mitsuhashi pun menjadi canggung karena banyak cewek yang menggoda dirinya. Ketika ingin menggoda balik, ia pun bingung membalasnya dengan apa cuy. Mitsuhashi pun mendengarkan seorang pria yang sedang merayu salah satu wanita di kafe tersebut. Ketika melihat pria tersebut, Mitsuhashi pun menjadi syok karena pria tersebut adalah Imai, sehingga membuat dirinya menjadi kesal cuy. Imai pun menghampiri Mitsuhashi dengan sok akrab cuy, yang membuat Mitsuhashi membalas sapaannya dengan tidak family friendly cuy. Tiba-tiba datang Tanigawa yang memberikan hadiah ulang tahun ke salah satu wanita di kafe tersebut. Dan wanita tersebut pun bertanya kepada Tanigawa, siapakah yang memberikan hadiah tersebut? Dan Tanigawa pun mengatakan bahwa Imai lah yang memberikannya. Sehingga wanita tersebut mengajak Imai berkencan dengan dirinya cuy. Mitsuhashi yang melihat perubahan di diri Imai, ia pun langsung bertekad mengembalikan Imai yang seperti dulu cuy. Di sekolah terlihat Mitsuhashi yang masih kesal karena perubahan dari sikapnya Imai. Riko pun datang meminta maaf kepada Mitsuhashi karena kemarin ia sudah memarahi dirinya, sehingga Riko menunggu jawaban dari Mitsuhashi. Mitsuhashi pun mengatakan bahwa ia ingin mengajak Riko ke kafe bersama dengan Ito. Ketika Riko dan Mitsuhashi tiba di kafe, Imai pun menyambut mereka dengan senyuman manisnya dan menyediakan tempat duduk untuk mereka. Mitsuhashi pun menjadi kesal karena Riko dan Ito tidak peka dengan perubahan yang terjadi di dirinya Imai cuy. Lalu Tanigawa pun datang membawakan pesanan Mitsuhashi dan mengatakan bahwa Mitsuhashi seorang pengangguran yang membuat Mitsuhashi menjadi jadi apa nih cuy mukanya kalau kayak gini cuy. I'm not understand man. Lalu datang wanita yang waktu itu mengajak Imai berkencan. Mitsuhashi yang melihatnya berkata bahwa Imai sudah menukarkan dirinya dengan setan cuy.
sehingga ia mudah mendapatkan banyak wanita. Ketika hendak mengeluarkan setan dari dirinya Imai, Ito pun menghentikannya sehingga Mitsuhashi memuncratkan air dari mulutnya cuy. Mitsuhashi pun langsung menghasut Ito dengan mengatakan bahwa apakah kau rela jika Imai menjadi terkenal di kalangan wanita. Dengan ragu-ragu, Ito pun menjawab tidak apa jika Imai menjadi terkenal cuy. Imai pun menyapa Ito dengan mengatakan bahwa Ito sangat populer dan sering mendapat banyak surat cinta dari para wanita di sekolahnya. Wanita yang ada di situ pun menanyakan kedekatan Imai dengan Ito. Dan Imai pun menjawab bahwa Imai dan Ito adalah teman baiknya. Lalu Imai sedikit menjelek-jelekan Ito yang berkata bahwa Ito masih kekanak-kanakan cuy. Ito pun menjadi benar-benar kesal terhadap sikap Imai yang mulai berubah. Ito pun berusaha menyadarkan dirinya agar tidak mudah terhasut seperti Mitsuhashi. Akan tetapi, Mitsuhashi tetap mempengaruhi Ito, sehingga Ito pergi dengan perasaan yang gelisah. Dan Ito pun terpaksa meninggalkan Mitsuhashi dan Riko. Riko berkata, tidak apa jika Ito pergi, sehingga membuat mereka berdua bisa berkencan cuy. Mitsuhashi pun memperjelas bahwa mereka berdua tidak berkencan untuk hari ini. Emang bener-bener lah Mitsuhashi, udah dikodein juga masih kagak peka juga. Mendingan Riko-chan sama gua ya cuy ya. Iya benar cuy. Ketika Riko diberikan servis oleh Imai, ia pun juga menjadi kesal setelah melihat Imai tersenyum pada dirinya. Di rumahnya terlihat ayahnya Mitsuhashi sedang mencoba mendapat perhatian dari istrinya. Mitsuhashi pun heran melihat tingkah laku ayahnya yang tidak biasanya seperti ini cuy. Di pagi harinya terlihat Mitsuhashi yang sedang mencari Imai. Dan akhirnya ia bertemu dengan Imai di pertigaan jalan bersama dua wanita yang selalu ada di kafe tempat ia bekerja cuy. Dan Imai pun berkata bahwa hari ini tidak bekerja dan berniat mengajak dua wanita tersebut ke taman cuy. Melihat Imai sangat bahagia, Mitsuhashi pun melemparkan Imai dengan kaleng minuman. Akan tetapi, Imai dapat menghindari lemparan kaleng tersebut. Tidak menyerah begitu saja, Mitsuhashi pun menarik tangan Imai dan diusap-usapkan ke bemper salah satu wanita di sana cuy. Bukannya risih, wanita tersebut pun menjadi senang karena digoda oleh Imai. Duh, di mana sih dapat wanita kayak gini? Saya jadi pengen. Bukan cuy, maksudnya pengen megang rambutnya gitu. Ya, gitu cuy. Oke? Lanjut. Melihat Imai tidak ditampol oleh wanita tersebut, Mitsuhashi pun mencoba hal yang sama ke Riko. Namun bukannya pujian yang ia dapat, tapi malah mendapat pukulan telak dari Riko cuy. Mantap. Makanya bedain mas, mana wanita petarung, mana wanita malam. Kena tampol kan lo? Amazing. Imai pun dijegat oleh anak Akashi. Dan anak Akashi itu tetap menyerang sehingga Imai pun berkelahi dengan anak Akashi di sana. Melihat Imai benar-benar berubah, Mitsuhashi pun meminta penjelasan darinya. Dan tidak sengaja ia melihat kalung yang dipakai Imai. Mitsuhashi pun memecahkan kalung tersebut. Dan benar saja, Imai pun berubah menjadi seperti biasanya lagi cuy. Melihat Imai kembali, Mitsuhashi pun tertawa kegirangan cuy. Lalu ia diikat di tiang oleh Riko. Setibanya di rumah, Mitsuhashi pun melihat ayahnya yang sedang dimarahi istrinya karena membeli kalung yang sama dengan miliknya Imai. Mendengar harganya 100.000 yen, Mitsuhashi pun kaget dan terdiam mendengarnya. Di telepon umum, Imai pun mencoba menelpon dua wanita yang biasanya dengan dirinya di kafe. Akan tetapi, nomor yang dituju malah salah cuy. Tanigawa pun mengatakan bahwa Imai hanya dimanfaatkan oleh dua wanita yang tadi. Tanpa disengaja, Imai pun melihat Ito dan Kyoko yang sedang pacaran. Karena melihat pacaran mereka yang sangat bucin, Imai pun menjadi terheran-heran melihatnya cuy. Karena hari ini ulang tahunnya Imai, Tanigawa pun menghampiri Mitsuhashi dan mengajaknya untuk berbicara. Setibanya Imai di rumah, adiknya mengatakan bahwa ada temannya yang baru saja sampai di rumahnya. Melihat Riko yang ada di sana, Imai pun terkejut cuy. Dan berpikiran bahwa Riko lebih memilih Imai dibandingkan Mitsuhashi. Lalu ketika Imai melihat Mitsuhashi yang ada di sana, Imai pun yang tadinya senang jadi kecewa cuy. Sain loh. Karena hari ini ulang tahun Imai, Mitsuhashi pun memberikan sebuah buku kepada Imai. Dan Tanigawa pun berkata bahwa buku tersebut ia dapatkan dari tempat sampah. Imai yang mendengarnya langsung membuang buku tersebut. Akan tetapi ada Riko yang memberikannya hadiah. Dan ditambah dengan Mitsuhashi yang menyesali perbuatannya karena menghancurkan kalung kesayangan miliknya Imai cuy.
Mitsuhashi pun meminta kue ulang tahun kepada Imai. Dan Imai pun malah berhayal dengan mengadakan ulang tahunnya berduaan aja dengan Riko cuy. Ngimpi mulu Imai ini cuy. Mendengar Imai membawa wanita ke rumah, emaknya Imai pun membawa makanan dan menatap Riko dengan serius. Dan lagi-lagi bapaknya Imai pun ikut-ikutan menghampiri Riko cuy. Karena kesal keluarganya mengira Imai terlalu lama menjomblo, Imai pun mengaku bahwa Riko adalah pacarnya dan menganggap bahwa Mitsuhashi adalah bawahannya. Melihat Imai yang frustasi, Riko dan Mitsuhashi pun berkata bahwa yang dikatakan Imai itu adalah benar cuy. Adanya Imai pun meminta kepada Mitsuhashi agar ia menjadi seekor kuda. Karena sangat senang anaknya tidak menjomblo lagi, emaknya Imai pun mengeluarkan makanan yang begitu banyak. Akan tetapi adanya Imai berulah dengan menyuruh Mitsuhashi membersihkan kamarnya. Mitsuhashi yang tidak terima diperintah oleh Imai langsung menghajar Imai di depan orang tuanya. Dan film ini diakhiri dengan Imai yang berkata kepada Tanigawa bahwa akhirnya Riko bisa bersamaan walaupun hanya beberapa menit saja cuy. Dan film ini pun tamat. Nah untuk video selanjutnya gue bakal upload lagi alur film yang hampir sama dengan film ini cuy. Yaitu tentang pertarungan dan gangster juga cuy. Coba kalian tebak judul filmnya ya cuy. Tulis aja tebakan kalian di komentar oke? Nah buat yang gak bisa nebak tunggu aja di video selanjutnya cuy oke? Thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.